Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Teori Organisasi dari kelas A231F ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai organizational culture. Yang pertama ada pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, kebiasaan, dan cara berpikir yang dianut bersama oleh anggota organisasi serta menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Budaya ini terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung lama dan dipengaruhi oleh pengalaman organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal. Menurut Edgar Schein, budaya organisasi merupakan pola asumsi dasar yang berkembang sebagai solusi atas masalah adaptasi dan integrasi. Sedangkan Robinson Judge menekankan bahwa budaya adalah sistem makna bersama yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Dengan demikian, budaya organisasi dapat dipahami sebagai cara bekerja yang khas dalam suatu organisasi. Karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, mendorong inovasi dan keberanian mengambil risiko. Lalu yang kedua, memperhatikan detail dalam bekerja. Yang ketiga, ada berorientasi pada hasil atau target. Yang keempat, memperhatikan manusia dan kerja tim. Yang kelima, memiliki tingkat kompetisi dan stabilitas tertentu. Budaya yang baik ini ditandai dengan adanya dorongan untuk berinovasi, perhatian terhadap detail, fokus dan hasil, kepedulian terhadap manusia dan kerjasama tim, serta keseimbangan antara kompetisi dan stabilitas. Karakteristik tersebut membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama ada grand culture, kekeluargaan dan kerjasama. Yang kedua ada progressive culture, inovatif dan fleksibel. Lalu yang ketiga ada market culture, fokus target dan kompetisi. Yang terakhir ada hierarchy culture, terstruktur dan penuh aturan. Budaya organisasi ini memiliki beberapa jenis yang mencerminkan cara kerja dan nilai yang dianut organisasi. Clan culture menekankan kekeluargaan dan kerjasama. Adaptasi culture berfokus pada inovasi dan fleksibilitas. Lalu market culture mengutamakan pencapaian target serta persaingan. Sedangkan hierarchy culture menekankan struktur, aturan, dan stabilitas. Setiap jenis budaya memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Peran budaya dalam membentuk perilaku kerja. Budaya organisasi memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku kerja. Anggota organisasi budaya yang positif dapat meningkatkan motivasi kerja karena karyawan merasa nyaman dihargai dan lingkungan kerja. Selain itu, budaya juga membentuk etika kerja dengan menentukan standar perilaku yang dianggap benar atau salah. Dalam interaksi sosial, budaya mempengaruhi cara komunikasi dan kerjasama, baik secara formal maupun informal. Budaya juga berperan dalam proses pengambilan keputusan, apakah yang dilakukan secara cepat dan fleksibilitas, atau melalui prosedur yang panjang dan birokratis. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama ada identitas organisasi, lalu yang kedua ada pedoman perilaku, yang ketiga ada meningkatkan komitmen, yang keempat menjaga stabilitas, yang kelima alat kontrol, yang keenam mempermudah koordinasi, dan yang terakhir mendorong kinerja. Budaya organisasi ini berfungsi sebagai identitas dan pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak dan bekerja. Budaya organisasi membantu meningkatkan komitmen, menjaga stabilitas, mengontrol perilaku, memperlancar koordinasi, serta mendorong kinerja yang lebih baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Pengaruh budaya terhadap kinerja organisasi. Budaya yang kuat dan positif, yang pertama itu meningkatkan produktivitas, lalu memperkuat kerjasama tim, dan meningkatkan loyalitas. Sebaliknya, budaya yang buruk yaitu menurunkan motivasi, menimbulkan konflik, dan menghambat kinerja. Budaya dan perubahan organisasi. Budaya fleksibel yaitu mudah beradaptasi,
dan budaya kaku itu sulit berubah. Budaya organisasi ini memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan. Budaya yang fleksibel memudahkan organisasi beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan baru. Sedangkan budaya yang kaku cenderung menghambat proses perubahan karena sulit menerima ide dan cara kerja yang baru. Oleh karena itu, budaya yang adaptif diperlukan agar organisasi tetap berkembang dan mampu bersaing. Contoh budaya organisasi. Perusahaan teknologi umumnya memiliki budaya inovatif yang mendorong kreativitas dan eksperimen. Lalu, sektor perbankan cenderung memiliki budaya yang formal dan terstruktur untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Yang ketiga ada perusahaan startup, biasanya mengadopsi budaya yang fleksibel dan dinamis agar dapat berkembang dengan cepat. Lalu yang keempat, budaya organisasi berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tujuan, kebutuhan, dan lingkungan masing-masing organisasi. Studi kasus dari perusahaan Nokia. Pada awal tahun 2000-an, Nokia merupakan pemimpin pasar ponsel dunia dengan produk yang dikenal kuat, sederhana, dan mudah digunakan. Namun saat teknologi berkembang ke arah smartphone, Nokia tidak mampu beradaptasi. Dikarenakan, yang pertama ini masalah utamanya, hierarki dan budaya ketakutan. Lalu yang kedua ini dampak teknis, keterlambatan adaptasi smartphone. Masalah utama, akar permasalahan Nokia bukan terletak pada kekurangan dana atau teknisi, melainkan pada psikologi organisasi yang tidak sehat. Budaya hierarki yang kaku. Nokia menerapkan struktur top-down yang ekstrim. Keputusan hanya berpusat pada manajemen puncak, sehingga suara dari karyawan di tingkat bawah yang seringkali lebih paham kondisi pasar tidak didengarkan. Lalu ada iklim ketakutan atau culture of fear. Adanya tekanan besar untuk mencapai target membuat manajemen tingkat menengah takut melaporkan kegagalan karena mereka hanya melaporkan hal-hal baik kepada atasan demi menjaga posisi mereka. Lalu yang terakhir ini ada komunikasi yang terhambat. Terjadi kesenjangan informasi. Manajemen puncak merasa semua baik-baik saja, padahal di level teknis pengembangan produk sedang mengalami kendala besar. Yang kedua, dampak teknis. Keterlambatan adaptasi smartphone. Masalah budaya di atas secara langsung melumpuhkan kemampuan teknis Nokia untuk bersaing di era digital. Kegagalan sistem operasi di saat Apple meluncurkan iOS dan Google dengan Android. Nokia tetap bertahan pada sistem Symbian yang sudah tua dan sulit dikembangkan. Budaya birokrasi membuat proses pengembangan software baru seperti Migo menjadi sangat lambat. Terjebak pada perangkat. Keras, hardware fokus. Budaya Nokia sangat membanggakan kualitas fisik ponsel, tahan banting, baterai awet. Mereka terlambat menyadari bahwa industri telah berubah dari persaingan fisik ponsel menjadi persaingan ekosistem aplikasi. Lalu yang terakhir, kehilangan kelincahan, loss of agility. Mereka, setiap inovasi harus melewati birokrasi yang panjang. Nokia tidak mampu merespons perubahan tren layar sentuh dengan cepat, sehingga mereka tertinggal jauh di belakang pasar. Ketiga, pelajaran. Pentingnya fleksibilitas keterbukaan. Kegagalan Nokia memberikan pelajaran berharga bagi organisasi modern tentang pentingnya menjaga kesehatan budaya internet. Pentingnya psychological safety, perusahaan harus menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk menyampaikan kebenaran meskipun itu adalah berita buruk atau kegagalan teknis. Transisi ke budaya adaptif. Di industri yang bergerak cepat, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan hierarki kultur. Diperlukan pergeseran ke arah adhokrasi kultur yang mendorong eksperimen, pengambilan risiko, dan kreativitas. Keterbukaan terhadap perubahan. Kesuksesan masa lalu bisa menjadi jebakan. Organisasi harus tetap rendah hati dan bersedia meninggalkan model bisnis lama yang sudah tidak relevan demi merangkul inovasi baru. Yang terakhir ada kesimpulan.
Budaya organisasi merupakan elemen penting yang memengaruhi hampir seluruh aspek dalam organisasi, mulai dari perilaku individu hingga kinerja secara keseluruhan. Budaya yang kuat dan positif dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Sebaliknya, budaya yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami, membentuk, dan mengelola budaya secara strategis agar dapat memberikan dampak yang optimal. Selesai sudah materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.